Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang materi perhitungan harga pokok proses. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rolis Triansa Afif NIM 101 dan saya sendiri Manarul Hidayat NIM 124, kemudian Dafata Nurafi NIM 181. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibicarakan oleh saya. Yang pertama, harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik harga pokok proses. Metode pengumpulan komponen harga pokok produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Di perusahaan yang berproduksi massal, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang A, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Kemudian produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Aktivitas produksi mulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi persatuan, penggolongan biaya produksi, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan membaca tentang full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing. Full costing merupakan semua biaya produksi sebagai harga pokok tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Harga pokok produksi dengan metode full costing terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Karena full costing meliputi seluruh biaya produksi sebagai harga pokok, metode ini juga disebut dengan metode full costing atau absorption costing. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang sesungguhnya. Metode ini menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Jadi, biaya overhead pabrik yang terjadi, baik yang berperilaku tetap maupun yang variabel, masih dianggap sebagai aktiva sebelum persediaan tersebut dijual. Rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel, yaitu sama dengan total biaya produksi variabel. Selanjutnya ditambah biaya overhead pabrik sehingga muncul harga produk per unit. Selanjutnya itu variable costing. Dengan menggunakan variable costing, hanya biaya produksi yang berubah sesuai dengan output yang diperlakukan sebagai harga pokok. Pada umumnya, terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Variable costing juga sering disebut dengan direct costing atau marginal costing. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai elemen harga pokok produk. Sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periodenya terjadi. Dengan demikian, biaya overhead pabrik tetap di dalam metode variable costing tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Rumus variable costing yaitu biaya bahan baku ditambah
biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel sehingga muncul harga produk per unit. Terima kasih. Sekian. Untuk selanjutnya yaitu penghitungan dan pembebanan biaya. Ada dua sistem pencatatan akuntansi yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produksi, yaitu sistem fisik dan sistem terus-menerus. Sistem fisik. Dalam sistem fisik periodik, menghitung biaya produksi dilakukan secara periodik dengan melakukan pemeriksaan dan penghitungan persediaan bahan langsung, bahan penolong, bahan dalam proses, dan barang jadi pada akhir periode. Sistem ini tidak melakukan pengumpulan biaya produksi secara khusus. Oleh sebab itu, perusahaan manufaktur berdasarkan pesanan yang menggunakan sistem ini tidak mempunyai akuntansi biaya. Sistem terus-menerus. Dalam sistem terus-menerus perpetual, penghitungan biaya produksi dilakukan secara terus-menerus sehingga biaya produksi yang terjadi dapat diketahui setiap saat. Perubahan atas pembelian maupun pemakaian, persediaan bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi dicatat terus-menerus dan selalu menunjukkan posisi terakhir. Penghitungan biaya operasi. Dalam kalkulasi biaya operasi, biaya diakumulasi oleh departemen selama periode waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang mengikhtisarkan kegiatan produksi yang dilakukan dalam departemen produksi selama periode waktu tertentu. Laporan produksi berisi informasi tentang biaya transfer masuk dari departemen sebelumnya dan juga biaya yang ditambahkan dalam departemen overhead. Laporan produksi merupakan buku pembantu dari akun yang dalam proses. Laporan produksi menelusuri arus unit dari satu departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, memperhitungkan penghitungan biaya per unit, dan mengungkapkan disposisi biaya departemen untuk periode pelaporan. Laporan operasi menyediakan informasi tentang unit fisik yang diproses dalam satu departemen dan juga tentang biaya produksi atau manufaktur yang berkaitan dengannya. Jadi laporan produksi dibagi menjadi dua, yaitu bagian informasi unit memiliki dua subdivisi utama. Unit yang dipertanggungjawabkan, unit yang dihitung. Bagian informasi biaya memiliki dua subdivisi utama, biaya yang ditanggungjawabkan, biaya yang dihitungkan. Sekian, terima kasih.